Halo, selamat datang di Serangga Channel bareng Guardiansa, dan kita lagi ada di segmen movie review untuk film Guardians of the Galaxy Volume. That beautiful sky. Nah, kali ini kita akan nge-review film MCU terbaru, yaitu Guardians of the Galaxy Volume 3 yang disutradari oleh James Gunn, dan ini adalah seri penutup untuk kelompok Guardians of the Galaxy, yang mana disitu terdiri dari ada Star-Lord, aka Peter Quill, kemudian ada Rocket Raccoon, ada Groot, ada Drake the Destroyer, ada Mantis, dan juga ada Nebula. Nah, tapi kalau Gamora kemana? Nah, Gamora itu di Guardians of the Galaxy Volume 3 itu udah bukan bagian dari timnya ini gitu. Karena kan Gamoranya yang sekarang itu kan adalah Gamora yang dulu tidak kenal dengan Star-Lord atau tidak mengalami event-event dari Avenger fase 1 sampai dengan fase 4. Ini adalah Gamora yang lain gitu. Nah, tapi tenang aja buat kalian yang suka sama Gamora, karena Gamora tetap akan muncul di film ini, tapi dia sebagai Revenger, yang mana itu adalah dulu kelompok timnya Star-Lord dulu ya, sebelum dia keluar dari Revenger dan bergabung di kelompok kecil ini, yaitu Guardian of the Galaxy. Dan di sini juga tidak ada Thor, karena Thor sudah berpisah dari Guardian of the Galaxy di film paling buruk MCU, yaitu di Thor Love and Thunder. Dan kali ini kalau di Guardian of the Galaxy volume 1 dan 2 itu kan lebih banyak menyorot ke karakternya si Peter Quill, kayak Star-Lord ya. Di Guardian of the Galaxy volume 2 itu lebih menjelaskan soal asal-usul Star-Lord, yang ternyata dia adalah anak dari ibunya itu adalah dari manusia di bumi, dan ayahnya itu adalah seorang Ego the Living Planet atau Celestial lah, seorang Celestial. Dan kemarin ada versi holiday specialnya, yaitu Guardian of the Galaxy Christmas Holiday Special kalau nggak salah judulnya, dan ternyata di situ diungkap juga kalau Mantis itu infonya adalah anak dari Ego juga. Jadi si Mantis sama si Star-Lord ini harusnya dia adalah saudara kandung dari ayah yang sama, yaitu Celestial, Ego, dan Living Planet. Nah, tapi kalau bercerita soal Guardian of the Galaxy Volume 3 ini akan banyak menyorot pada sisi salah satu karakter di tim ini, yaitu Rocket Raccoon. Ini adalah salah satu karakter favorit aku di Guardian of the Galaxy selain Groot. Cuman Groot makin kesini kok pesanannya makin hilang. Yang paling lucu tetap di Guardian of the Galaxy Volume 2 ya, dia sebagai baby Groot gitu. Tapi kalau yang sekarang itu aku mulai biasa aja dengan Groot. Dan tapi kalau Rocket Raccoon itu menurutku dari awal sampai sini itu personanya tetap ada sebagai sosok Raccoon yang punya intelijensi kuat dan juga galak lah istilahnya ya, seperti kayak om-om kayak gitulah. Nah, ini di film ini bener-bener menurutku James Gunn itu bener-bener pinter banget mainin emosi para penontonnya. Jadi kalau kalian lihat di Guardian of the Galaxy Volume 1 itu kan warna logonya itu cenderung ke ungu ya kalau nggak salah. Nah, itu di situ kan dimunculin kalau ada yang meninggal, yang siapa sih yang mati? Kalau yang di film pertama si ini Yondu ya, Yondu yang satu apa yang kedua gitu. Cuman istilahnya ada semacam clue lah siapa yang akan mati berdasarkan warna di judul filmnya. Nah, ternyata entah mungkin James Gunn udah tahu gitu dengan teori-teori ini. Akhirnya semua promosi, semua teaser, semua trailer itu bener-bener dibikin nuansanya dan nuansa Rocket Raccoon yang bikin kita itu kayak was-was, wah apa jangan-jangan Rocket Raccoon akan dimatikan di film GOTG Volume 3 ini, atau bahkan ada yang lebih hype lagi atau lebih lebih bombastis lagi gitu. Bahasanya mereka bilang oh jangan-jangan Rocket Raccoon yang hidup sisanya pada mati semua gitu. Makanya ini bener-bener bikin campur aduk sih sebelum nonton Guardian of the Galaxy Volume 3 ini. Jadi aku nonton di day keberapa ini, dan memang udah banyak banget informasi review-review yang udah keluar, dan katanya film ini bagus banget. Apakah sebagus itu? Nah, ini adalah preview aku. Ini ada non-spoiler preview untuk kalian yang belum nonton Guardian of the Galaxy Volume 3, dan ini mungkin akan menjadi rekomendasi untuk kalian bisa cepet-cepet nonton di bioskop, terutama pada weekend ini gitu, pada masa libur ini. Baik, ini ada preview aku dari Serangga Channel untuk Guardian of the Galaxy Volume 3.
Guardians of the Galaxy Volume 3 atau GOTG Volume 3 ini adalah lanjutan dari kisah para petualangan dari tim GOTG ini yang mana tadi aku sebutin tim-timnya, dan di sini benar-benar ya sesuai dengan promo artnya, promo teaser, poster dan lain-lainnya benar-benar akan menyorot salah satu karakter di GOTG, yaitu si Rocket Raccoon yang akan berhadapan dengan High Evolutionary musuhnya yaitu, dan di sini juga sudah diungkap juga kan ada munculnya Adam Warlock. Ini salah satu villain yang udah ditis dari GOTG Volume 1 dan ternyata baru dikeluarinnya sekarang gitu. Jadi lama banget, dan ini adalah salah satu film yang menurut aku grande banget gitu. Maksudnya ini sebagai sebuah penutup dari petualangan mereka itu menurut aku megah banget, jauh lebih megah daripada Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang nggak mantap itu gitu. Karena kalau di Ant-Man and the Wasp: Quantumania kan kegrandiannya kerasa, tapi itu kayak dari para semut-semut kan ya, kayak rame semut-semut gitu. Tapi kalau di sini tuh enggak, ini tuh bener-bener kegilaan, kemudian ancamannya walaupun nggak sebesar Thanos, tapi benar-benar kerusakan yang dimunculkan villainnya ini gitu kepada para kelompok ini ataupun pada dunianya Marvel ini benar-benar luar biasa gitu. Dan pertarungannya epic, celotehannya, candaannya ini juga banyak banget, tapi porsinya itu menurutku pas banget sih, porsinya, sisi menyentuhnya. Bahkan temenku ataupun yang nonton samping-sampingku juga pada nangis gitu. Itu membuktikan bahwasanya film ini berhasil membawakan kisah masa lalu dan juga kisah masa sekarang yang bikin apa ya, bikin para penonton tuh berkaca-kaca dengan ceritanya. Artinya si James Gunn ini, karena kan GOTG itu kan terkenal dengan celotehan-celotehan, candaan-candaannya dan juga musik-musiknya yang fun gitu. Tapi pada saat momen-momen sedih itu masih bisa dapet banget di film ini gitu. Jadi ini salah satu film penutup yang menurutku keren banget. Kalau Thor Love and Thunder itu ada penutupnya Thor, harusnya penutup ya, karena kayaknya udah kebanyakan gitu kalau dibuat sampai kelima gitu. Dan itu bener-bener hancur, bener-bener jelek menurutku Thor Love and Thunder. Tapi kalau Guardians of the Galaxy itu antitesisnya dari Thor Love and Thunder gitu. Jadi ini menurutku sejauh ini salah satu film Marvel Cinematic Universe fase 5 ya ini ya, fase 5 atau fase 6 malahan. Nah ini adalah yang terbaik gitu. Setelah Endgame menurutku ini jadi lebih paling baik. Karena sebelumnya kan kalau aku mikirnya ada, kalau di seri movie-nya ada Black Panther ya. Tapi kalau untuk yang sekarang bagiku GOTG Volume 3 ini udah yang the best banget sih. Aku bahkan pengen nonton yang kedua kali untuk film ini gitu tuh. Kalau tinggal lihat waktunya enak apa enggak sih. Nah cuman baik lagi ke preview aku, menurut aku ini worth it banget buat kalian nonton ini. Apakah kalian perlu nonton film pertama atau film kedua? Ya, tentunya kalau kalian pecinta Marvel Cinematic, harusnya kalian udah nonton film pertama atau film keduanya gitu. Sebenarnya kalian masih bisa enjoy gitu tanpa harus nonton versi 1 dan 2-nya gitu. Cuman mungkin kalian nggak akan mendapatkan elemen surprise ataupun Easter egg yang akan dimunculkan dari film-film sebelumnya gitu. Jadi ini tetap watchable dan ini tetap menyenangkan karena ini benar-benar mengisahkan kisah masa lalu dari salah satu karakter, yaitu Rocket Raccoon dari awal gitu. Jadi kalau kalian penonton baru untuk film GOTG, ya kalian nggak apa-apa nonton ini gitu ya. Intinya kalian perlu tahu aja bahwasanya mereka ini kelompok orang-orang yang berkumpul dan juga punya background story yang berbeda-beda gitu aja sih. Dan rating aku dari awal sampai mid score itu ada 9/10 untuk GOTG Volume 3 ini gitu. Oke, kita masuk di segmen movie review atau review spoiler dari serangkaian Substance barangku Adiatsa, dan ini adalah review aku. Baik, untuk Guardians of the Galaxy Volume 3 yang pertama yang aku suka banget karena ini hanya dari satu background story, yaitu si Rocket Raccoon. Menurut aku filmnya ini bagus banget cara mengembangkan atau mendeliver dari sisi ceritanya itu, hanya based on satu karakter aja gitu loh. Jadi Rocket Raccoon yang dari awal itu kita selalu diperlihatkan kayak suka marah-marah sendiri atau suka senaknya sendiri gitu. Ternyata di sini punya masa lalu yang kelam, dan itu apa ya, alur maju mundurnya menurut aku nggak mengganggu banget gitu. Maksudnya pas aja sih penempatannya, kapan harus diceritakan maju, kapan harus diceritain mundur gitu, dan emosinya masih dapet gitu walaupun dengan banyaknya celotehan-celotehan timnya GOTG, karena itu kan masih sebagai ciri khasnya dan itu nggak mengganggu dari sisi emosional filmnya ini. Dari ceritanya sendiri, dia alasan kemudian High Revolutionary ini mencari Rocket Raccoon ini juga menjadi clear gitu, karena di sini digambarkan ternyata ya walaupun dia yang menciptakan Rocket Raccoon, tapi kepintaran Rocket Raccoon dalam memberikan apa ya, pandangan soal penciptaan si Utopia itu kan, itu menurutku
salah satu hal wajar akhirnya si Rocket Raccoon ini dikejar-kejar sampai segitunya gitu. Walaupun memang yang agak disayangkan apa ya, ke villainnya sih sebenarnya, ke utopia yang ingin diciptakan ini gitu dengan karakter-karakter yang ada, kan karakternya cukup banyak, cuman porsinya untuk timnya Guardian of the Galaxy ini menurutku ya, aku suka banget sama porsi-porsinya gitu. Scene dimana ketika itu harus menyorot Peter Quill, ya dia akan menyorot ke Peter Quill. Scene dimana dia akan menyorot ke karakter misalkan si Mantis, Drake sama Nebula lagi berdebat, ya bener-bener fokus ke mereka gitu. Jadi menurutku pembagian porsi di film ini tuh nggak jomplang gitu antara masing-masing karakter gitu. Walaupun aku sebenarnya punya harapan kalau Rocket Raccoon akan lebih banyak actionnya. Ternyata di film ini kan Rocket Raccoon lebih banyak terbaringnya. Cuman dengan endingnya dibikin Rocket Raccoon punya porsi di bagian ending, dan menurutku itu keren banget. Itu apa ya, istilahnya kayak membayar semua kekangenan para fans untuk melihat aksi dari Rocket Raccoon dalam bertarung gitu. Itu aku suka banget ceritanya gitu, maksudnya dengan background story seperti itu, kemudian istilahnya musuhnya punya apa ya, istilahnya keinginan untuk menangkap Rocket Raccoon itu dapat. Walaupun akhirnya di sini memang minusnya itu musuhnya kayak agak sedikit goblok juga gitu, maksudnya ya kayak mereka kan harusnya orang-orang pintar ya, orang-orang cerdas gitu, tapi kayak terlalu mudah untuk dibohong gitu, kayak bukan mudah ya, kayak planningnya itu kayak jelek aja. Menurutku planningnya masih nggak yang bagus-bagus banget gitu untuk dari sisi musuhnya gitu. Atau memang mereka sebenarnya ya si pencipta ini memang nggak punya bakat dalam planning sebuah pertarungan mungkin ya. Mungkin mereka lebih planningnya pada sisi ilmuannya aja kali gitu. Kayak maksudnya kayak Groot yang ternyata dia bawa senjata aja nggak ketahuan, kemudian Groot ngelempar bom itu aja kayak nggak ada kayak antisipasi atau apa itu. Kemudian yang akhirnya ada si babi robot nangkap roket mau dibawa ke kapalnya ternyata gagal, itu mereka nggak tahu gitu kalau misalkan si babinya itu gagal gitu kan. Jadi menurutku musuhnya ini sebenarnya antara pinter banget dan juga goblok gitu dalam perencanaannya gitu. Mungkin itu aja kali ya, tapi menurutku dengan film ini jadi semuanya jadi wajar gitu, karena kegoblokan itu kan ditimpal sama kegoblokannya para si Guardiannya ini ya, si para timnya GOTG-nya ini gitu, Peter Quill, Star-Lord dan lain-lainnya gitu. Dan di sini karena ini adalah film penutup dari seriesnya GOTG timnya ini gitu, jadi semuanya tuh kayak di-clearin gitu, dari mulai satu yang suka ya Nebula yang bener-bener istilahnya kayak dia itu sebenarnya kan nggak bermaksud gitu, cuman kayak isinya marah-marah doang gitu. Tapi di sini akhirnya dia kayak sadar gitu peran dia di tim ini itu nanti seperti apa. Drax yang memang dengan kegoblokannya itu ya di sini dibarengin sama Mantis, akhirnya kayak suara dari Drax sama suara Mantis yang cuman kayak ngikut-ngikutin doang, yang lemah segala macam, di sini punya peran membangkitkan sisi emosional dari tiga karakter ini, dari Drax, dari Nebula, dan juga Mantis ini. Jadi mereka punya porsi untuk menyelesaikan tiap masalah sebelum franchise-nya GOTG yang tim ini itu diselesaikan. Jadi masalah-masalah mereka itu diselesaikan di sini gitu. Dan juga Star-Lord yang dari awal kan udah ditis dia merasa kehilangan banget dengan sosok Gamora gitu, dan di sini dia lumayan mengejar-ngejar Gamora yang sekarang itu, sampai ya akhirnya mereka tetap tidak bersama ya. Ini spoiler banget ya, ini mereka tidak tetap bersama, tapi penyelesaian dari awal sampai akhirnya aku suka sih, nggak yang istilahnya lebay banget atau seperti apa gitu. Jokesnya ya, komedinya tetap dapat gitu. Dan film ini lumayan panjang untuk mengisahkan masing-masing bagian dari tim ini, yang akhirnya konklusinya ya terakhirnya mereka ya membubarkan tim ini gitu, dan memilih jalannya masing-masing itu karena udah ditis dari awal sampai pertengahan sampai akhir gitu. Terus yang aku suka juga di film ini apa ya, Easter eggs mungkin kalau kalian nggak familiar, ada banyak banget Easter egg yang bikin aku ketawa sebenarnya. Kayak misalkan yang scene yang paling akhir gitu, banyak yang gak ketawa di bioskop, aku ketawa sih itu ya. Waktu Peter Quill-nya itu di luar angkasa, dia mau ngebeku itu kan, terus mau diselamatin Adam Warlock, itu kan scene-nya mirip sama lukisan apa ya itu, sebenarnya kayak lukisan Jesus atau apa itu, yang kayak ya pokoknya nanti ada Easter egg kan lukisan itulah gitu. Jadi kayak menurutku
banyak banget Easter egg yang bisa bikin kalian ketawa gitu kalau kalian tahu itu. Jadi di sini menurut aku James Gunn itu berhasil banget. Dia itu kayak bermain dengan universe JOTG ini, bermain di film ini, tapi dia tahu porsi mana ketika itu harus serius, kemana itu harus bercandanya, itu harus diletakkan di mana. Beda banget sama Thor Love and Thunder yang mana dia itu nggak tahu porsi bercandanya taruh di mana, kayak semuanya ditaruh sembarangan amburadul gitu dan jadinya jelek. Tapi kalau di JOTG versi Volume 3 versinya James Gunn ini, James Gunn bener-bener tahu gitu porsinya. Jokes ini bisa dimasukkan ke poin ini, jokes ini bisa masuk poin ini gitu. Jokesnya Peter Quill banyak kan yang nggak suka di Avengers Endgame yang Star-Lord istilahnya lagi perang, kemudian Star-Lord ketemu Gamora, terus di situ ada jokes, itu pun banyak yang suka. Nah di sini itu porsinya Star-Lord ngegoda Gamora itu menurutku posisinya pas aja gitu. Jadi film ini kalau dibicara tensi itu kayak naik turun gitu loh. Jadi aku jujur suka aja, jadi kadang ada hype-nya banget, kadang ada turunnya, bercanda maksudnya, kadang ada naiknya lagi gitu, dan perjalanannya menurutku ini runtut sih gitu. Terus yang aku suka lagi ya, sekali lagi ya, film ini salah satu film yang grande gitu, dengan kerusakan, dengan hal yang terlibat. Mana menurutku untuk fase yang sekarang kayaknya terlalu jelek gitu. Kalau misalkan cerita atau dunia yang terlibat itu kayak skupnya terlalu kecil, kayak misalnya Doctor Strange Multiverse of Madness gitu, dengan kehancuran seperti itu, tapi yang terlibat cuman Doctor Strange dan kawan-kawannya aja gitu, masih bisa dihitung jari gitu. Yang lainnya kayak nggak terlibat, kayak ada Celestial dan apa-apa. Tapi kalau di sini itu bener-bener nggak cuman tim kecilnya doang gitu, cuman kan Guardiannya ini kan juga punya tim gede yang tinggal di planet Nowhere yang kepala Celestial itu ya. Nah itu bener-bener level kerusakan aku bilang ya, level kerusakannya itu bener-bener kerasa banget sih di film ini gitu. Jadi itu yang menjadikan film ini menjadi film penutup dari timnya Guardian of the Galaxy yang menurut aku keren banget, karena ya segitu grandenya sih di bagian menuju endingnya dengan kerusakan, bahkan sampai ada satu planet dihancurkan, tuh menurutku keren banget sih. Walaupun nggak ada yang pertempuran yang gede-gede banget, cuman menurutku dengan levelnya Guardian of the Galaxy kan mereka lebih banyak bertarung ya, kayak spaceship, kemudian bertarung ya istilah pertarungannya memang skala-skala seperti itu gitu, nggak yang skala Avengers Endgame atau apa, skalanya pertarungan GOTG kan memang seperti film ini gitu. Jadi itu udah bikin aku puas banget sebagai fansnya MCU gitu, walaupun aku udah skeptis banget sama MCU fase-fase yang sekarang ini. Tapi dengan GOTG Volume 3 ini benar-benar bikin hype aku naik lagi gitu. Mungkin salah satu kekurangan dari film ini ya itu aja sih, High Revolutionary aja yang di bagian pertarungan terakhirnya menurutku itu epic, tapi apakah memang karakternya dibikin nggak bisa bertarung seperti ini atau seperti apa? Tapi dengan pertempuran sebelumnya itu menurutku udah cukup sih. Maksudnya nggak yang harus dia sosok yang overpower banget gitu dengan penutup seperti itu. Tapi pengen aja sih ngelihat balas dendamnya Rocket Raccoon sama si High Revolutionary ini dibikin lebih megah gitu. Pertarungan akhirnya mereka tuh dibikin lebih wah lagi gitu, sampai Rocket Raccoonnya berdarah-darah lah, kalau bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di sini tuh porsinya lebih ke arah ya udah, Rocket Raccoonnya berhasil selamat, ketemu High Revolutionary, mereka kayak dibikin sinematik pertarungannya, High Revolutionary kalah dengan mudah seperti itu. Jadi ya sebenarnya mau dibilang kecewa sih enggak, karena tetap ini menurutku udah bagus banget sih untuk pertarungannya. Cuman pengen aja gitu dengan siksaan yang dilakukan sama si High Revolutionary ke Raccoon ini, dia punya ending pertarungan yang lebih badass daripada ini gitu, lebih panjang lagi sisi pertarungannya gitu. Jadi mungkin itu aja. Tapi kalau kita ngomongin kita ngomongin skor untuk Guardian of the Galaxy Volume 3 ini, menurutku aku tetap mau ngasih 9/10, karena ini menurutku seri penutup terbaik untuk serinya Guardian of the Galaxy atau timnya dari Star-Lord dan kawan-kawan. Walaupun ini kalau nanti kita bicara mid credit sama end credit scene ya, itu kan titis kalau petualangan dari Guardian of the Galaxy ini akan dilanjutkan sama tim yang baru. Di situ ada Cosmos. Kaptennya kan sekarang Rocket Raccoon. Kemudian ada Cosmos, ada siapa sih itu yang penerusnya Yondu, aku lupa namanya. Kemudian ada Adam Warlock sama Groot. Berarti yang originalnya sisa Rocket Raccoon sama Groot doang. Yang lainnya adalah karakter baru. Nah aku ya coba kita nanti lihatlah ya petualangan mereka Guardian yang baru ini akan seperti apa. Dan ternyata Star-Lord juga
karakternya nggak dimatiin, dia akan dibikin film lagi tapi stand alone bukan stand alone, maksudnya Star-Lord sendiri, bukan dari timnya Guardian of the Galaxy. Jadi aku masih menantikan film-film project MCU kedepannya, semoga akan menjaga kualitas ini kedepannya gitu. Dengan kemarin kalau nggak salah ada berita MCU mulai berbenah lagi, dan ya semoga itu benar gitu, karena belakangan kan film-filmnya benar-benar downgrade, benar-benar jelek dari segi CGI dan lain-lainnya itu jelek banget. Nah tapi kalau di sini itu CGI-nya bagus menurutku, dan aku juga punya harapan James Gunn semoga berhasil di DCU ya, DC Universe-nya gitu, karena dengan reboot dan pembuktiannya di GOTG Volume 3 ini bikin aku hype sama DC Universe yang versi rebootnya James Gunn. Jadi mungkin sedikit itu saja yang bisa aku obrolin ya di Guardian of the Galaxy Volume 3 ini. Secara kesimpulan, ini adalah film penutup untuk seri Guardian of the Galaxy tim original terbaik, jauh melebihi ekspektasi aku, yang mana kalian mungkin ekspektasinya udah dihancurkan dari Thor Love and Thunder sebagai penutup film Thor, yang mana itu super sampah banget menurutku film Thor Love and Thunder ini, dan ini adalah film GOTG terbaik. Jadi kalau diurutnya ada GOTG versi volume 3 itu terbaik, kemudian volume 1, baru volume 2. Emang volume 2 menurut aku pribadi aku kurang suka sih sama volume 2 dengan musuhnya Ego dan Living Planet. Jadi mungkin itu aja dari aku di Serangga Sub Channel. Nantikan konten selanjutnya di Serangga Sub Channel, dan review-review film lainnya di Serangga Sub Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.